Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pati Kemala, mahasiswa program Magister Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syekh Kuala. Saya akan menjelaskan fase gerak kromatografi pada mata kuliah metode pemisahan kimia yang diasuh oleh Profesor Dr. Rerna Rinaldi Idrus. Kromatografi biasanya dikenal sebagai teknik pemisahan dan atau identifikasi komponen dalam campuran. Prinsip dasarnya adalah komponen dalam suatu campuran memiliki perbedaan kecenderungan untuk terserap ke permukaan atau larut dalam pelarut. Adanya perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam menyebabkan terjadinya pemisahan. Nah, berdasarkan fase gerak, jenis kromatografi dibagi menjadi dua, yakni gas kromatografi atau GC dan liquid kromatografi atau LC. Sedangkan fase diamnya bisa macam-macam, bisa liquid dan solid pada gas kromatografi atau liquid dan solid pula dalam liquid kromatografi. Menurut Mayer, tahun 2005, klasifikasi metode kromatografi berdasarkan fase geraknya terbagi menjadi tiga, yakni ada gas, kemudian fluida superkritik, dan liquid. Gas kromatografi ini memiliki bentuk kromatografinya bisa kolom, baik berupa pipa terbuka maupun tertutup. Di supercritical fluida juga kolom, bisa terpipa terbuka atau tertutup. Nah, pada liquid bisa berupa kolom, bisa berupa bidang. Bidang inilah yang sering kita kenal dengan nama TLC atau thin layer chromatography. Nah, jika mobile phase-nya berupa gas, kita biasa mendengar istilah GC. Jika mobile phase-nya berupa supercritical fluid, maka kita sering mendengar SFC atau supercritical fluid chromatography. Nah, jika liquid biasanya kita kenal dengan HPLC atau TLC. Nah, menurut Mayer pula, untuk mobile phase, density, viscosity, sama koefisien difusinya itu berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk gizi, densitas untuk fase geraknya itu 10 pangkat min 3 gram per mili. Untuk SFC 0,5 gram per mili dan LC 1 gram per mili. Di sini bisa kita lihat bahwa densitas untuk gizi itu lebih kecil dibandingkan SFC dan LC. Begitu juga dengan viskositas dari mobile phase. Untuk gizi 10 pangkat min 4 pois, SFC 10 pangkat min 3 pois, dan LC 10 pangkat min 2 pois. Untuk gizi lebih kecil dibandingkan SFC dan LC. Adapun koefisien difusi untuk fase geraknya juga berbeda-beda, di mana yang lebih kecil itu ada pada LC 10 pangkat min 9 meter kuadrat per sekon. Nah, karena yang akan kita bahas adalah fase gerak, maka kita akan membahas secara umum jenis kromatografi berdasarkan fase geraknya, yakni ada gas kromatografi. Gas kromatografi memiliki mobile phase berfase gas, kemudian SFC, mobile phase-nya adalah fluida superkritik, dan HPLC, mobile phase-nya itu adalah cairan. Pertama akan kita bahas GC atau gas kromatografi. Gas kromatografi ini biasa digunakan untuk pemisahan senyawa dalam satu sampel, menghitung kadar senyawa dalam satu sampel, atau menguji kemurnian suatu senyawa. Bisa juga dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel. Kita biasa mendengar istilah retention time atau akumulasi waktu yang dihabiskan oleh senyawa pada kolom saat diinjeksikan. Nah, di sini kita bisa lihat mobile phase-nya itu berupa gas. Gas ini akan membawa sampel atau analit dalam sampel pada kolom ini menuju detektor. Detektor akan menangkap sinyal-sinyal tersebut dan
memberikan dan menunjukkan dalam bentuk kromatogram pada recorder. Nah, fase gerak yang digunakan dalam GC itu adalah harus gas inert. Gas pembawa yang digunakan biasanya itu hidrogen, helium, nitrogen, argon, karbon dioksida, dan uap air. Gas pembawa yang cocok bergantung pada jenis detektor yang digunakan. Misalnya, gas hidrogen dan helium baik digunakan untuk detektor konduktivitas termal, sedangkan gas nitrogen baik digunakan pada detektor pengionan nyala. Gas pembawa memiliki sifat tidak reaktif dan kemurniannya tinggi, karena kalau tidak murni maka akan berpengaruh pada detektor dan mudah didapat atau murah. Kelebihan GC sendiri ada beberapa. Yang pertama, efisien. Resolusinya tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partikel berukuran sangat kecil seperti polutan dalam udara. Kemudian aliran atau fase geraknya, yakni gas, terkontrol dan kecepatannya tetap. Pemisahan fisik terjadi di dalam kolom yang jenisnya banyak, panjang, dan temperaturnya dapat diatur. Detektor bekerja optimal karena disesuaikan dengan jenis gas pembawa. Sangat mudah terjadi pencampuran ulang sampel ke dalam fase gerak. Kromatografi ini mudah ditandem dengan instrumen lain seperti FTIR dan MS. Analisis cepat karena dapat mendapatkan hasil dalam hitungan menit. Kemudian proses analisis tidak merusak sampel, sensitivitasnya juga tinggi. Adapun kekurangan gizi yang pertama adalah gizi terbatas untuk zat yang mudah menguap, sulit memisahkan dalam jumlah besar. Kemudian SFC. SFC ini memiliki mobile phase berupa fluida superkritik. Nah, sebelumnya kita akan bahas fluida superkritik itu. Titik kritis adalah titik suhu di mana fase cairan dan fase uap tidak bisa dibedakan. Fase ini memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Jika kita lihat pada gambar, ini adalah titik critical point. Di mana titik ini adalah pertemuan dari liquid, gas, dan fluida superkritik. Nah, ini adalah gambar diagram fase untuk CO2. Sifat fisik senyawa pada critical point ini adalah pertama kelarutannya tinggi, diskusitasnya tinggi, kemudian viskositasnya rendah, densitasnya tinggi, tekanan permukaannya rendah seperti gas. Kemudian sifat tersebut menyebabkan transfer massa cepat dan dapat menembus pori matriks. Nah, dengan demikian pada SFC ini mobile phase yang biasa digunakan adalah CO2. Mobile phase ini akan membawa sampel dari injektor melalui kolom menuju detektor. Nah, detektor juga akan menangkap sinyal-sinyal dari analit tersebut, kemudian ditunjukkan melalui recorder. Nah, menurut Pohl 2003, dari banyaknya fluida yang digunakan dalam SFC, yang paling sering dan yang paling umum digunakan adalah karbon dioksida. Hal ini dikarenakan karena temperaturnya itu relatif lebih rendah untuk mencapai titik kritis, yakni 31,3 derajat Celcius. Tekanannya juga relatif standar dibandingkan fluida yang lain, 72,9 atm, dan densitasnya juga tidak terlampau tinggi atau terlampau rendah. Sehingga CO2 merupakan jenis mobile phase yang paling umum digunakan dalam supercritical fluid chromatography. Nah, alasan lain kenapa karbon dioksida digunakan adalah yang pertama, pelarut ini sangat baik untuk molekul organik, kemudian dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau dan tidak beracun, mudah diperoleh dan murah.
Ada beberapa perbedaan. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada SFC. Yang pertama, kelebihan SFC. Kelebihannya itu dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik sehingga dianggap ramah lingkungan. SFC juga tidak menghasilkan limbah baru ke alam, dapat menganalisis larutan yang tidak menguap, kemudian yang polar atau mudah teradsorpsi. Mampu menganalisis sampel dengan berat molekul lebih tinggi dari yang dapat dianalisis oleh gizi. Dapat menganalisis molekul termostabil dan dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Sedangkan kekurangan SFC, yang pertama, SFC adalah teknologi baru yang belum banyak diterapkan karena harganya yang mahal. Kemudian SFC tidak mampu mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Sebenarnya dapat dilakukan jika ditambahkan fluida lain sebagai modifier. Kemudian biaya perawatan dari SFC sendiri sangat tinggi. Yang terakhir adalah HPLC. HPLC ini menggunakan cairan sebagai fase gerak, di mana di sini solvent akan dipompa menuju kolom HPLC. Sampel juga diinjeksi melalui injektor sehingga solvent ini akan membawa analit pada sampel menuju detektor. Fase gerak atau eluent biasanya terdiri dari campuran pelarut yang dapat bercampur secara keseluruhan. Untuk fase normal, yakni fase diamnya lebih polar dibandingkan fase gerak. Kemampuan elusi fase normal ini meningkat dengan meningkatnya polaritas pelarut. Sementara untuk fase terbalik, yakni fase diamnya kurang polar daripada fase gerak, kemampuan elusinya menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut. Nah, ini adalah bagan ketidaksesuaian pelarut yang digunakan dalam HPLC. Tanda X ini adalah maknanya tidak dapat larut antara dua pelarut ini. Sebagai contoh, aseton tidak dapat larut dengan sikloheksan. Begitu juga kloroform tidak dapat larut dengan dimetil formamida dan dimetil sulfoksida. Dimetil sulfoksida tidak dapat larut dengan etil eter, heptan, heksan, dan isooktan. Juga tidak dapat larut dengan pentan dan silen. Dan seterusnya. Jadi untuk eluen itu karena berasal dari dua pelarut, biasanya dua pelarut atau lebih, sehingga dengan bagan ini kita bisa merancang fase gerak untuk tidak mencampur larutan yang tidak bisa campur, seperti misalnya isooktan dengan metanol. Di sini yang bisa hal yang menariknya adalah ternyata air itu tidak bisa larut dengan berbagai jenis pelarut, yakni ada air tidak bisa bercampur dengan toluen, dengan pentan, dengan metil etil keton, metil tebutil eter, dengan isooktan, dengan heksan, dengan heptan, etil eter, etil asetat. Juga tidak bisa bercampur dengan metilen chloride, sikloheksan, kloroform, karbon tetraklorida, kemudian tidak bisa juga dengan butanol dan benzen. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan HPLC. Kelebihan HPLC yang pertama, dapat menganalisis sampel yang tidak mudah menguap atau tidak stabil dengan pemanasan. Kemudian interaksi yang lebih selektif dengan molekul sampel, jenis kolomnya juga selektif, menghasilkan pemisahan dengan kecepatan tinggi. Waktu analisisnya relatif cepat, pemasukan sampel yang tepat dan mudah dikendalikan sehingga menjamin presisi kuantitatif. Risiko penguraian sampel kecil karena tidak dilakukan pemanasan. Keragaman kolom dan detektor menunjukkan bahwa selektivitas metode HPLC dapat disesuaikan dengan mudah. Kemudian kekurangan HPLC harus ditandem dengan MS untuk identifikasi senyawa. Jika sampel sangat kompleks, maka resolusi yang baik sulit diperoleh, menggunakan pelarut organik dan menghasilkan limbah ke alam.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah fase gerak kromatografi terbagi atas 3, yakni gas, fluida superkritikal, dan liquid. Gas biasanya digunakan dalam gizi, kemudian fluida superkritikal digunakan dalam SFC, dan liquid digunakan sebagai fase gerak HPLC. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.